Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Renanda Supriyadi, NIM 2201 020776 dari YP 22B akan menjelaskan mengenai tugas proposal saya yang berjudul Sistem Prediksi Kesehatan Mental Berbasis Web menggunakan Random Forest. Kenapa saya memilih jurnal tersebut? Yang pertama, dari relevansi masalah kesehatan mental adalah isu penting dalam dampak luas. Sistem ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah kurangnya deteksi dini dan keterbatasan akses ke layanan kesehatan mental. Yang tahapan kedua yaitu potensi teknologi web. Sistem berbasis web ini dipilih karena kemampuannya untuk menjangkau masyarakat luas dengan fleksibilitas akses melalui berbagai perangkat dan lokasi. Yang ketiga, dari efektivitas algoritma random forest. Algoritma random forest dipilih karena keunggulannya dalam machine learning seperti kemampuan menangani data kompleks, mengurangi risiko overfitting, dan memberikan akurasi yang baik dalam klasifikasi. Dan terakhir, karena integrasi solusi, judul ini mencerminkan integrasi yang disengaja antara teknologi web dan machine learning untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga akurat dan memprediksi kondisi kesehatan mental. Oleh karena itu, judul ini secara ringkas mengembarkan tujuan penelitian untuk mengembangkan alat yang efektif dan yang mudah diakses untuk mendukung deteksi dini kesehatan mental. Untuk cara saya mencari jurnal ilmiah tersebut, pertama saya masuk mencari di Sinta. Karena saya jurusan informatika, saya mencari jurnal teknik informatika tersebut. Dan inilah hasil pencarian saya. Bisa juga diakses melalui Google Scholar. Karena saya eh, jurnal karena judul saya mengenai mengenai informatika mengenai informatika machine learning random forest, saya mencari di Google Scholar tersebut, dan ini pencarian hasil dan inilah adalah jurnal pencarian saya dari Google Scholar. Se, bi- se apa namanya tuh, bisa juga maupun internasional, saya mencari di Perpusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia. Sebelum masuk ke mencari jurnalnya tersebut, saya di sini harus daftar dulu akun dari Perpusnas tersebut. Karena saya ini sudah sudah ini sudah punya ini kartu tersebut, langsung saja saya akan mengakses mencari jurnal di Springer Natural. Langsung kita klik tautannya. Saya mencari machine learning random forest. Dan ini hasilnya. Jika saya sudah mendapatkan mendapatkan artikel ilmiah seperti rujukan dari topik saya yang tadi dicari, saya akan mengekspor jurnal tersebut ke dalam Mendeley, dan ini hasilnya. Kemudian adapun selain dari Perpusnas atau Springer, saya juga ataupun Sintak, saya juga mencari di Google Scholar dengan mencari nama jurnal yang saya inginkan,
yang dilihat dari sintaks sebelumnya dan memilih artikel rentang khusus 5 sampai eh 5 tahun sampai 10 tahun ke belakang ke depan. Setelah itu jika ada satu jurnal yang memang lumayan rumit bagi saya mencoba meminta tolong kepada AI yaitu ChatGPT lah untuk membantu meresum artikel yang saya berikan gitu. Dan inilah hasil pencarian dari ChatGPT saya. Saya di sini nanti apa namanya tuh meminta meminta tolong ke ChatGPT untuk membuatkan resume artikel tersebut. Dan ini hasil resume yang di di iniin sama ChatGPT. Udah itu lalu saya menggunakan form Excel untuk mapping artikel ilmiah dire yang telah saya resum. Ini bertujuan untuk memahami isi artikel secara ringkas, memudahkan atau menyusun proposal dan mempermudah pembandingan pendekatan metode, hasil pembahasan dan relevansi dan di setiap jurnal. Dan langsung saja saya ke ini dari langsung saja kita ke bab 3. Di bab 3 ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Di sini terdapat ada jenis penelitian dan ada metode pengembangan sistem yang terdiri dari analisis kebutuhan, perencanaan sistem, next, apa sih? Kemudian ada sistem, yang ketiga ada implementasi, yang keempat ada pengujian dan yang kelima ada pemeliharaan. Untuk adapun metode pengumpulan data yang terdiri dari yang pertama ada kuesioner online, yang kedua ada dataset sekunder, dan di sini juga ada metode pengolahan data. Untuk metode pengolahan data dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada pemrosesan data, ada pemisahan data, pelatihan model, yang terakhir ada pengujian model. Kemudian ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini dibagi menjadi 4 juga. Ada front text HTML, CSS, JavaScript. Yang kedua ada backend-nya, ada PHP. Yang ketiga ada database MySQL. Yang keempat ada algoritma machine learning. Untuk untuk arsitektur sistem. Arsitektur sistem yaitu ada pengguna, browser, server webs, PHP, Python, random forest, database, MySQL dan server webs dan pengguna tersebut. Kemudian ada alur kerja sistem. Yang pertama ada pengguna mengisi nanti kuesioner kesehatan mental. Yang kedua ada data dikirim ke server dan disimpan ke database. Yang ketiga ada algoritma random forest memproses data dan menghasilkan prediksi. Yang keempat ada hasil prediksi ditampilkan ke pengguna. Ada juga ada teknik analisis data dibagi menjadi 4 juga. Ada akurasi, preci,
ada precision, ada recall, ada F1 score. Kemudian ada pengujian sistem. Dibagi menjadi dua, pengujian fungsional, ada pengujian model prediksi. Dan ada juga instrumen penelitian yang terdiri dari forum kuesioner online yang disusun berdasarkan skala standar kesehatan mental. Yang kedua ada software, Python dan Libra. Yang ketiga ada sistem web berbasis PHP. Kemudian untuk data pustaka. Nah, data dari daftar pustaka yang saya cari yaitu ada 14 ada 14 ini rujukan dan ini hasil dari rujukan saya tersebut dan ini hasil dari rujukan yang saya cari dari tadi dari kayak Google Scholar, Perpusnas dan lain-lain lah. Mungkin sekian eh, presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan maupun sengaja at- maupun tidak sengaja. Mungkin segitu dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.